Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan kisah dari Madura, Putri Jenang. Di bawah asuhan Buranda Galtek, semakin lama Putri Jenang semakin besar. Setelah berumur 7 tahun, ia telah bisa membantu ibunya menggali batu. Pada mulanya Buranda Galtek melarang Putri Jenang ikut bekerja. "Jangan anakku, engkau tak usah ikut menggali batu. Aku tak enak kalau sehari-hari hanya bermain-main," kata Putri Jenang. "Asal engkau tidak nakal, hati ibu sudah senang. Tapi aku ingin juga bekerja seperti ibu." "Pekerjaan ibu terlalu berat, nak. Tak pantas dikerjakan anak yang cantik seperti engkau." "Tuhan tidak melarang anak yang cantik bekerja berat," jawab Putri Jenang sambil memeluk ibunya. "Sejak kecil aku diasuh dan dibesarkan ibu. Apakah aku tidak boleh membalas jasa-jasa ibu itu?" Mendengar pertanyaan anaknya, Buranda Galtek tak bisa menjawab. Akhirnya ia memperkenankan Putri Jenang ikut bekerja. Katanya, "Anakku, kalau engkau akan ikut membantu ibu, marilah. Aku akan sangat bersyukur kepada Tuhan karena anakku bukan pemalas." Sejak saat itu Putri Jenang selalu membantu ibunya. Kerjanya cepat. Dalam beberapa jam saja sudah sekian tumpuk batu yang berhasil ia gali. Buranda Galtek merasa kagum akan keterampilan anaknya menggali batu. Sehari saja Putri Jenang sudah bisa menggali batu yang cukup untuk dibuat sebuah rumah. Sedang Buranda Galtek untuk bisa menumpuk batu sebanyak itu harus bekerja 10 hari. Banyak orang datang membeli batu kepada Buranda Galtek. Dalam waktu beberapa bulan saja, sejak Putri Jenang ikut bekerja, Buranda Galtek sudah mulai terlepas dari kemiskinan. Rumahnya yang buruk kini diperbaiki. Yang sangat mengherankan, pohon-pohon di pekarangan rumahnya yang kurus dan tidak berdaun sekarang subur lagi serta berbuah lebat. Perhiasan yang dulu berubah jadi batu kini menjadi emas lagi. Sekarang Buranda Galtek menjadi orang kaya seperti dulu lagi. Putri Jenang senang berkawan dengan gadis-gadis yang ada di kampung itu. Ia sangat disenangi kawan-kawannya karena sikapnya yang sopan serta tidak menyombongkan kekayaannya. Kalau ada anak desa miskin, Putri Jenang dengan suka hati memberi sedekah dengan makanan atau pakaian. Pada suatu saat datang seorang pengemis berwajah buruk ke rumah Buranda Galtek. Putri Jenang memberinya 3 gantang beras dan seekor kambing. "Terima kasih, putri yang baik hati," kata pengemis itu dengan gembira. Setelah pengemis itu pergi, Buranda Galtek menegur Putri Jenang. Katanya, "Engkau terlalu pemurah, anakku. Pengemis itu kau beri beras dan kambing. Jadi apa yang harus kuberikan padanya? Di lumbung masih banyak sisa gabah yang hampir rusak. Berikan 3 genggam saja kepadanya, ia sudah merasa gembira." Kalau kita memberi gabah, apalagi yang sudah rusak, berarti kita mempersulit orang, bukan membantu. Kita sudah memberi,
Mengapa dikatakan mempersulit orang? Tanya Buranda Galtek keheranan. Karena yang kita berikan gabah yang sudah rusak. Setelah ditumbuk nanti tidak akan ada berasnya. Kalau ada, tentu sedikit sekali. Tak cukup untuk melepaskan lapar. Kasihan. Mendengar penjelasan anaknya itu, Buranda Galtek mengangguk-ngangguk tanda mengerti. Kalau kita akan memberikan sesuatu kepada orang, kata Putri Jenang lagi, jangan memberi dengan barang yang buruk yang sudah tidak ada harganya lagi. Manusia yang berbudi ialah orang yang rela memberikan sebahagian dari hartanya bagi orang lain yang membutuhkan. Buranda Galtek sangat gembira karena anaknya yang masih sangat muda itu sudah pandai dan berbudi. Pada suatu hari, Putri Jenang mencari kayu ke hutan bersama kawan-kawannya. Di hutan yang lebat itu, mereka mengumpulkan ranting-ranting kayu. Mereka bergembira dengan bernyanyi. Dalam waktu beberapa jam saja, mereka telah berhasil mengumpulkan kayu bakar setumpuk besar. Tumpukan kayu itu mereka bagi rata, masing-masing mendapat seikat. Dalam pembagian itu, mereka tak pernah berebutan untuk mendapat ikatan kayu yang paling banyak. Putri Jenang telah membaginya dengan adil sehingga mereka puas. Ketika mereka hendak pulang, mendung hitam sudah memenuhi langit. Gerimis pun jatuh. Putri Jenang dan kawan-kawannya cepat-cepat pulang. Gerimis semakin deras. Tak lama kemudian hujan lebat pun jatuh menyiram bumi. Putri Jenang dan kawan-kawannya lalu berteduh di sebatang pohon besar. Karena daun pohon untuk berteduh itu sangat lebat, mereka tidak basah. Tapi kelama-kelamaan hujan turun semakin deras. Akhirnya Putri Jenang dan kawan-kawannya basah juga. Daripada basah seperti ini, sebaiknya kita pulang saja, ujar salah seorang kawan Putri Jenang. Ayo, ayo, kita pulang saja, sahut yang lain. Apakah tidak sebaiknya kita menunggu sampai hujan reda? Tanya Putri Jenang. Ah, tak usah, jawab salah seorang kawan Putri Jenang yang terkenal pandai melucu. Kita ini manusia, bukan sebangsa garam. Meskipun kena air hujan, tidak akan cair. Mendengar itu Putri Jenang dan kawan-kawannya tertawa. Mereka lalu sepakat untuk pulang. Dengan menjunjung kayu, mereka pun berangkat pulang di bawah terpaan air hujan yang deras. Jalanan yang licin membuat mereka harus berhati-hati melangkahkan kaki. Lama benar mereka berjalan, barulah mereka tiba di tepi sungai Nyabakan. Air sungai telah meluas, menyulitkan orang-orang yang hendak menyeberang. Kita tumpuk saja kayu-kayu ini di bawah pohon besar itu, kata seorang di antara mereka. Kita berenang. Besok setelah air sungai surut, kayu-kayu itu kita ambil. Yang penting sekarang kita pulang. Putri Jenang dan kawan-kawannya lalu meletakkan kayu-kayu itu di bawah sebatang pohon. Kemudian mereka kembali ke tepi sungai. Bagaimana aku tidak bisa berenang? Ujar Putri Jenang. Berenang itu mudah sekali, jawab kawan-kawannya yang pandai melucu. Kita melompat ke dalam sungai, tangan digerakkan ke belakang seperti bangau terbang. Dan kaki ditekankan ke belakang. Ah, takut aku, kata Putri Jenang. Masa kita akan kalah pada katak? Katak yang gemuk masih bisa berenang,
apalagi engkau yang bertubuh langsing. Ya, coba saya dulu, kata kawan Putri Jenang yang lain. Nanti kalau engkau tidak kuat, akan kubantu menyeberang. Seorang demi seorang kawan-kawan Putri Jenang mulai berenang, melintas sungai. Mudah sekali mereka meluncur di atas air. Hal ini membuat Putri Jenang mulai berani. Dengan tak ragu-ragu lagi ia melompat ke sungai menirukan kawan-kawannya. Tapi malang, meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga menggerakkan tangan dan kakinya agar tidak tenggelam, upaya itu ternyata sia-sia. Tubuhnya hanyut di bawah arus sungai yang deras ke hilir. Sementara itu kawan-kawan Putri Jenang telah berhasil menyeberang. Mereka melihat Putri Jenang hanyut di bawah arus. Alangkah susah hati mereka. Mereka berteriak-teriak minta tolong kepada orang kampung. Tapi karena hujan masih deras, orang-orang kampung tidak mendengar teriakan anak-anak itu. Ayo kita datang saja ke rumah orang untuk minta tolong, ujar salah seorang di antara anak-anak itu. Mari segera, jawab yang lain sambil berlarian menuju rumah orang yang terdekat. Tak lama kemudian orang-orang kampung telah berkumpul di tepi sungai. Beberapa orang yang pandai berenang cepat-cepat melompat ke sungai untuk mengejar Putri Jenang. Buranda Galtek sudah berada di tempat kejadian itu sambil menangis menjerit-jerit. Kemana anakku? Kemana Putri Jenang? Sabarlah Bu, ujar kepala kampung. Anakmu masih dicari. 7 orang ahli berenang yang mengejar anakmu. Buranda Galtek pun mulai berdiam diri, tapi di dalam hatinya merasa sangat susah. Takut anak yang sangat disayanginya itu mati atau hilang. 7 orang yang mencari Putri Jenang terus mengadakan pencarian. Di tiap-tiap lubuk mereka teliti, barangkali Putri Jenang tersangkut atau terkandas di tempat itu. Tapi semua usaha pencarian itu sia-sia. Sampai matahari terbenam mereka mencari. Putri Jenang tetap tidak ditemukan. Mendengar anaknya tidak diketemukan, Buranda Galtek menangis sejadi-jadinya. Oh, anakku Putri Jenang, ucapnya sambil terseduh-seduh. Belum puas diriku berkumpul denganmu, engkau begitu cepat meninggalkan diriku. Semua orang di kampung itu berkumpul di rumah Buranda Galtek. Mereka turut berduka cita atas kehilangan Putri Jenang yang baik hati itu. Setelah Putri Jenang dibawa arus, ia tak ingat apa-apa lagi. Aliran sungai alangkah cepatnya, sehingga dalam waktu beberapa menit saja ia sudah jauh dari kampungnya. Ketika ia sadar, ia sudah berada dalam sebuah gubuk kecil beratap jerami. Di dekatnya duduk seorang berwajah buruk. Putri Jenang seperti kenal akan wajah orang itu. Tapi di mana pernah bertemu ia sudah tak ingat lagi. Engkaukah yang telah menolongku? Tanya Putri Jenang. Ya, jawab orang itu singkat. Aku sangat berterima kasih atas kebaikan hatimu. Orang itu hanya mengangguk. Tanpa pertolonganmu mungkin aku akan menemukan ajalku, kata Putri Jenang lagi. Bukan aku yang menolongmu, kata orang yang berwajah buruk itu. Tuhan yang telah menggerakkan diriku agar engkau selamat dari maut.
Berterima kasihlah kepada Tuhan yang memberimu keselamatan. Mendengar kata-kata yang diucapkan orang berwajah buruk itu, Putri Jenang lalu bangkit dari tidurnya. Ia tidak menyangka bahwa orang yang berwajah jelek itu bisa mengucapkan kata-kata yang bagus. "Siapakah engkau?" tanya Putri Jenang. "Aku adalah orang yang pernah datang meminta-minta ke rumahmu, dan engkau memberiku 3 gantang beras dan seekor kambing." Putri Jenang mengangguk-anggukkan kepala, kagum akan kebaikan hati pengemis yang telah menolong dirinya. "Apa tidak sebaiknya engkau pulang sekarang? Ibumu tentu sangat bersusah hati kehilangan engkau." "Ya, aku ingin segera menjumpai ibu," jawab Putri Jenang. Di luar gubuk sangat gelap karena hari telah malam. Pengemis itu lalu menyalakan obor. Kemudian Putri Jenang berangkat pulang diiringkan pengemis. Mereka berjalan dalam gerimis. Perjalanan mereka melewati sawah-sawah, kemudian melalui hutan belukar. Tak lama kemudian sampailah mereka di muka pekarangan Buranda Galtek. "Aku mengantarmu sampai di sini saja," kata pengemis itu. "Sebaiknya engkau bertemu dengan ibuku," kata Putri Jenang. "Ibuku tentu sangat berterima kasih kepadamu." "Sampaikan saja salamku kepada ibumu," ujar pengemis itu. Setelah itu pengemis yang memegang obor itu hilang. "Dalem, Dok." "Oke, sik sak delok Kas." Siap, Bos." Siap, Bos. Monggo, monggo. Ampun. Iya. Ya sik toh ditunggu toh, Nduk. "Sampaikan saja salamku kepada ibumu," ujar pengemis itu. Setelah itu pengemis yang memegang obor itu hilang dari pandangan mata. Putri Jenang sangat heran. Siapakah sebenarnya pengemis berwajah buruk itu? Putri Jenang lalu berjalan menuju rumahnya. Di serambi rumah Buranda Galtek masih banyak orang yang turut bersusah atas kehilangan Putri Jenang. Alangkah terkejut mereka setelah melihat Putri Jenang datang dalam keadaan segar bugar. "Anakku datang, anakku selamat," teriak Buranda Galtek dengan penuh rasa gembira. Putri Jenang memeluk ibunya dan Buranda Galtek mencium anaknya dengan kasih sayang. "Kami tidak menyangka bahwa engkau akan selamat," kata kepala kampung kepada Putri Jenang. "Ibumu dan warga kampung menyangka engkau telah mati." Putri Jenang lalu menceritakan bahwa ia ditolong oleh seorang pengemis yang wajahnya sangat jelek. Diceritakannya pula bahwa pengemis itu telah mengantarkannya ke depan pekarangan, lalu menghilang di situ. Semua yang mendengar Putri Jenang itu tak habis berpikir, siapa gerangan pengemis itu. Malam itu Buranda Galtek menyuruh menyembelih 3 ekor kambing. Ada yang membantu menanak nasi, ada yang memasak gulai kambing. Buranda Galtek mengadakan syukuran atas keselamatan anaknya. Sekian dahulu, kita lanjut lain waktu.
Saya datanya makan ya, Pak.